Kalau sudah lemah, mudah diserang. Ketika iman sudah tidak ada, kecil sekali iman. Lahum lah, udip kedih mati kedih, mau matilah, hidup enggak ada harapan lagi, hidup enggak ada rencana. Di saat itulah serangan datang. Maka kata Nabi, salah satu serangan dari syaitan membuat kita semakin nyenyak tertidur dengan cara dikencingi telinga kita. Malam masih panjang, tidurlah lagi. Kan sering Pak, kita terbangun jam 2, lihat jam, oh baru pukul 2 go. Setan bisik, malam masih panjang, kaih julung. Kalau istri yang bisik, berarti dia setan. Tapi kenapa Ustaz ada syaitan ketika saya baca ayat kursi di depan orang kesurupan, dia ulang ayat kursinya? Karena kita lebih setan daripada dia. Lalu kita coba-coba mengobati orang yang kesurupan, kita enggak pernah solat. Setan mikir, sesama setan jangan ganggu-ganggulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang ancaman kepada orang-orang yang salat dalam keadaan mengantuk. Artinya tidak dibenarkan salat yang terkesan asal-asalan. Kalau seandainya mengantuk, maka tidurlah lebih dahulu. Dan itu pun kalau tidak terjadi berulang-ulang. Artinya ketika kita bangun qiyamul lail terasa mengantuk sangat berat, maka tidurlah dan bangunlah kembali ketika rasa mengantuk itu hilang. Jangan sampai salat dalam keadaan mengantuk, lalu dia membaca apa yang tidak layak dibaca, dan dia yang selayaknya memohon ampun, tapi dia melaknat dirinya sendiri. Baik, ini semua tujuannya yaitu supaya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan berikutnya, at-tarhib min naumil insan ila as-sabah wa tarku qiyam syai' min al-lail. Bab berikutnya yaitu tentang ancaman seseorang tidur sampai subuh dan tidak melakukan apapun kegiatan qiyamul lail. Jadi ini tentang buruknya perilaku orang-orang yang tidak pernah bangun malam. Kita mulai dengan hadis yang pertama, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala zukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailah hatta asbah. Pernah diceritakan kepada Nabi tentang seseorang
yang tidur sampai subuh. Jadi ada orang yang tidak bangun di tengah malam sama sekali, bahkan tidak bangun sebelum salat subuh. Untuk mendirikan 2 rakaat pun dia tidak sanggup. Dia tidur dari malamnya sampai subuhnya. Dan itu ditanya ke hadapan Nabi SAW. Maksud pertanyaannya adalah, kenapa bisa begitu? Kenapa ada orang yang tidak bisa bangun? Kalaupun ada, sekali-sekali. Bahkan ada yang sakit kencing ke kamar mandi lalu kembali ke pembaringannya. Tidak juga dia mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menjawab, qal zaka rajulun bala syaitan fi uzunai. Kata Nabi, orang yang model tidur dari malam sampai subuh, tidak bangun dan tidak bisa bangun, itu salah satu penyebabnya adalah syaitan telah mengencingi telinganya. Syaitan kencing di dalam telinganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu ditambah dalam riwayat yang lain, inna baulahu wallahi saqil. Kencingnya syaitan itu saqil. Saqil itu berat sekali, berat sekali. Jadi maksud berat di sini bisa bermakna kencingnya banyak, kencingnya bisa kental, atau kencingnya memberatkan kita. Nah, ini salah satu penyebab kenapa orang tidak mampu untuk melakukan salat subuh. Ada faktor dari diri sendiri, internal, ada faktor eksternal. Dari diri sendiri tentunya karena kurangnya iman. Orang kalau kurang iman, maka dia malas ibadah. Kenapa? Karena imannya kurang percaya tentang balasan Allah di hari kiamat. Karena iman itu selalu disandarkan kepada 2 perkara, percaya pada Allah dan percaya pada hari pembalasan. Maka hadis Nabi SAW, kalau bicara tentang sebuah amal, Nabi selalu menyandarkan iman pada 2 perkara yang besar, yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nanti ada macam-macam amal di depannya. Ada yang falyakul khairan aw liyasmut, bicaralah baik-baik atau diam saja. Kemudian ada juga falyukrim dhaifah, muliakanlah tamu. Ada yang fala yu'zi jarahu, janganlah dia menyakiti tetangganya. Jadi Nabi memulainya dengan kalimat yang beriman pada Allah dan hari akhir. Maksudnya, beriman pada Allah, engkau melakukan amal-amal itu berharap ridha Allah, hanya kepada Allah, hanya untuk Allah. Yang kedua, maksud kalimat yaumil akhir, engkau berharap dan yakin Allah akan membalasmu dengan semua amal saleh yang engkau lakukan. Makanya ketika kita menyambut tamu, mulai dari kita mempersilahkan dari pintu depan dengan senyuman, kita sebutkan selamat datang, ahlan wa sahlan, marhaban bik, lalu kita sediakan makanan dengan ikhlas sampai pulang. Maksud Nabi, tunggulah balasan Allah di akhirat. Itu iman penuh, Pak. Makanya orang beriman itu dia tidak putus asa, orangnya bersemangat melakukan amal saleh karena dia yakin ini dibalas Allah.
wa may ya'mal misqala dzarratin khaira yarah. Sekecil apapun kebaikan yang engkau lakukan, dibalas Allah. Maka bagi orang beriman, memasukkan uang 10,000 ke dalam celengan masjid itu tidak berat, karena dia tahu uang 10,000 dalam celengan masjid tidak akan pernah hilang, walaupun dicuri oleh pencuri. Kotak masjid dicuri, yang uang kita enggak hilang, karena telah Allah catat di dalam catatan amal. Kapan ngambil kembali? Nanti. Di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di hari istri kita tidak tahu entah di mana. Di hari anak-anak kita tidak memanggil nama ayahnya, kita tidak ada yang tolong. Di saat itulah 10,000 setiap hari yang kita masukkan dalam celengan masjid dikeluarkan Allah untuk melindungi kita. Disitulah bacaan Al-Quran yang kita baca setiap hari, dipimpin oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran dalam hadis riwayat Bukhari, datang membela orang yang membacanya. Makanya Rasulullah mengatakan, iqra'ul Quran, bacalah setiap hari Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena nanti Al-Quran akan datang di hari kiamat membela sahabatnya yang namanya sahabat yang terus bersama. Begitu juga semua amal, kalau iman kuat itu tidak berat. Makanya qiyamul lail, bangun untuk salat, tidak berat bagi orang yang berharap ridha kepada Allah. Bukankah Allah telah janji, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebahagian malam bangunlah, kata Allah, sebagai amalan yang sunnah, nafilatan lak, bangunlah kata Allah, bertahajudlah engkau, fatahajjad. Semoga dengan tahajudmu engkau akan dibangkitkan Allah dengan keadaan maqamam mahmuda, diberi tempat yang terpuji. Mahmud itu terpuji. Apa tempat terpuji di hari kiamat? Mana ada lain, maksudnya adalah surga. Jadi orang-orang yang bangun malam itu adalah salah satu penduduk surga yang sedang berada di dunia. Bagi mereka tidak berat untuk melakukannya. Mereka setel jam untuk bisa bangun malam, dan mereka mampu melawan tantangan daripada syaitan. Jadi permasalahan pertama pada diri kita, iman kita kurang kuat berharap surga dari Allah. Mehen surga, tapi usahakan. Kalau orang Aceh bilang apa? Baik bekah. Bagaimana bapak orang Aceh? Kuah berlemak, baik bekah. Kuahnya harus lemak, bermangat. Kuah yang kita buat harus enak. Tapi satu kelapak pun tak mau kita belah untuk jadikan dia mangat, kita jadikan dia enak. Begitu ditanya, pengen ke mana nanti? Surga lah, mana ada lain. Tapi salat tidak, salat qiyamul lail tidak, puasa sunnah berat, semuanya berat. Makanya iman ini penentu kita, iman ini penggerak kita, bukan otot. Badan boleh kekar, tapi tak pernah nampak di masjid. Padahal rumah cuma 5 meter dari masjid. Keliling Lok Semawi, jogging setiap hari, itu Masya Allah. Ikut pora, ikut dispora, pandina dispora, ikut pon, ikut olimpiade, Masya Allah, luar biasa semangatnya. Ke masjid tidak pernah nampak. Kenapa? Iman. Kekuatan kita itu ada pada iman. Ada orang yang badannya kadang-kadang biasa saja, ya sama-sama six pack, ada 6 lipatan. Yang ikut pora 6 lipatannya bagus, mak. Yang ini 6 lipatannya berlemak-lemak, kan? Seakan-akan enggak sanggup pergi sana, enggak sanggup. Tapi ke masjid dia datang, azan berbunyi dia datang. Sembahyang sunnah dia kuat, puasa sunnah dia lakukan. Iman. Dan iman syarat untuk masuk surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh. Iman syarat pertama masuk surga. Kata Nabi, iman itu 60 sampai 70 jenis atau tingkatan atau ragam.
Yang paling rendah, yang paling tinggi adalah iman pada kalimah la ilaha illallah. Jadi iman paling tinggi itu ketika kita sudah sampai pada level percaya Allah itu tidak ada lain, hanya Allah, tiada Tuhan selain Allah. Itu iman paling tinggi. Dan ini penyelamat nomor satu. Penyelamat nomor satu adalah kalimah la ilaha illallah. Sampai yang mati kalau sempat mengucapkan itu dengan imannya, maka diselamatkanlah dia dari neraka. Dan yang paling rendah, kata Nabi, melakukan kebaikan untuk orang lain walaupun memindahkan satu batang pohon atau satu dahan pohon yang jatuh di jalan. Kita pindahkan dengan niat semoga kaum mukminin yang lain tidak terkena mudarat dari batang pohon ini, maka dia telah dianggap beriman. Maka ini yang jadi masalah pertama. Kenapa enggak sanggup bangun malam? Iman kita enggak berharap surga. Berharap tapi enggak mau berbuat. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, yaitu ada pengaruh dari luar. Ketika iman lemah, maka otomatis serangan mudah. Serangan dari luar mudah, Pak. Satu negara, ketika negara itu tidak kokoh, tidak kuat, itu begitu mudah diserang. Dulu Abbasiyah 500 tahun lebih berkuasa, Pak. Abbasiyah, jadi setelah Bani Umayyah, Abbasiyah itu zaman keemasan Islam dalam urusan ekspansi, perluasan Islam. Tentu Islam terbaik ada di zaman Nabi SAW dengan sahabat. Tapi perluasan Islam itu menuju keemasannya di masa Abbasiyah. Kalau dinasti Umayyah cuma sampai Spanyol, Andalusia, Umayyah 1, Umayyah 2, Umayyah 1 di Damaskus, Umayyah 2 di Andalusia. Nah, kemudian berganti dengan dinasti Abbasiyah. 500 tahun lebih berkuasa. Islam ini satu, kuat sekali. Kekuasaannya sampai ke Eroppa. Satu ada masalah di negara, di salah satu negara bagian, ada masalah satu penghinaan terhadap Islam, itu langsung pucuk pimpinan presiden tertinggi di Baghdad. Jadi ibu kotanya Baghdad. Jadi cuma satu. Setengah dunia ini ibu kotanya di Baghdad. Begitu datang laporan ke Baghdad, kalau perlu dihancurkan, dihancurkan kalau ada yang melecehkan Islam. Dan itu banyak kejadian. Salah satu yang paling masyhur yang tercatat itu ketika seorang perempuan di salah satu negara bagian dekat Roma, itu sudah dikuasai sama belum dikuasai oleh Islam, tapi sudah ada penduduk Muslim tinggal di tempat itu. Saya lupa nama kotanya. Seorang perempuan dilecehkan, sedang berbelanja, sedang pergi ke pasar, lalu jubahnya, roknya dikaitkan dengan paku di pagar. Ketika perempuan itu jalan, robeklah jubahnya, robek memanjang, tersangkut dengan paku yang dikaitkan oleh beberapa anak muda kafir Nasrani. Lalu kemudian perempuan itu sampai terbuka auratnya. Ini perempuan muslimah, dilecehkan. Ketika dia bangkit, roknya terbelah, dia berteriak. Dia berteriak dengan mengatakan wa mu'tasimahu, katanya. Itu dalam sejarah disebutkan. Dia mengatakan wa mu'tasimahu. Itu bahasa, dalam bahasa Arab disebut kaidah lil ighasah, itu bahasa meminta tolong. Apa wa mu'tasimahu? Dia memanggil Mu'tasim, karena pada waktu itu yang menjadi khalifah Mu'tasim billah. Jadi digelarnya dengan Mu'tasim billah di Baghdad. Perempuan itu memanggil, wahai rajaku Mu'tasim, maksudnya aku dilecehkan. Kan tidak ada Facebook, tidak ada WA pada waktu itu. Otomatis dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, terdengarlah sampai ke telinga raja, seorang perempuan di negara fulan dilecehkan.
Langsung begitu dapat berita seorang perempuan muslimah dilecehkan, dikirimkanlah 10,000 pasukan lengkap senjata, didatangkan ke negara itu. Pak nanti cek cerita selengkapnya di Google, saya lupa nama negara itu. Kemudian dihancurkanlah negara itu, ditawan seluruh pemuda-pemuda, ditawan, kemudian diadili mereka yang melecehkan perempuan itu. Negaranya langsung ditaklukkan, negaranya langsung ditaklukkan, hanya gara-gara dilecehkan seorang perempuan muslimah. Setelah ditaklukkan itu, dipenjara, yang dipenjara, ditawan, ditangkap, diadili. Kemudian raja datang, Mu'tasim datang, lalu dia mengatakan, mana perempuan muslimah yang memanggil diriku? Dihadirkan. Lalu raja ini berkata, bukankah aku telah datang memenuhi panggilanmu? Begitu kuatnya Islam. Sayangnya kisah Abbasiyah runtuh di tangan Mongolia atau Tartar, yaitu Genghis Khan dan Hulagu Khan. Meruntuhkan Abbasiyah gara-gara apa? Lemah. Kapan lemahnya? Ketika mulai maksiat. Jadi ujung-ujungnya pemerintahan Abbasiyah itu mulai bermaksiat. Jadi mulai istana dipenuhi dengan pelacur, setiap hari kerja main judi online, kemudian mulai perebutan kekuasaan, menyombongkan diri, begitu terusan. Jadi penari-penari perut dihadirkan ke istana, dibacakan kisah 1001 malam yang masyhur di dalam kisah itu, tentang kisah Aladin, Alibaba dan seterusnya. Itu kisah-kisah dibacakan di masa Abbasiyah. Begitulah yang saya mau kasih tahu adalah, kalau sudah lemah, mudah diserang. Ketika iman sudah tidak ada, kecil sekali iman. Lahum lah, udib kedih, mati kedih, mau matilah, hidup, enggak ada harapan lagi, hidup enggak ada rencana. Di saat itulah serangan datang. Maka kata Nabi, salah satu serangan dari syaitan membuat kita semakin nyenyak tertidur dengan cara dikencingi telinga kita. Dan dikencingi itu bukan kencing dalam makna majazi, bukan kencing pura-pura, kencing benar-benar. Namun karena syaitan makhluk yang Allah jaga dari pandangan manusia, tidak diizinkan untuk melihatnya. Syaitan bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat syaitan. Ini salah satu cara Allah ingin membuktikan iman kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan itu bisa melihatmu dengan kelompoknya, tapi engkau tidak akan pernah melihatnya, kata Allah. Jadi semua yang kita lihat hari ini itu hanya penampakan atau jelmaannya saja. Yang syaitan dalam bentuk asli itu tidak pernah akan bisa dilihat. Walaupun Nabi telah mengatakan bentuknya, syaitan itu bertanduk, kata Nabi. Syaitan itu punya 2 tanduk. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah kelemahan kita. Tidur enggak baca doa, tidak ada ayat, tidak ada zikir, langsung begitu menguap, tercampak langsung di depan TV. Syaitan datang, dikencingi, dan kencingnya sakil, kata disebutkan dalam hadis tadi, kencingnya banyak, berat, penuh. Apa yang terjadi? Susah bangun, tidak bisa dibangunkan. Subuh diketok pintu berulang-ulang oleh ayah ibunya, tidak bisa bangun. Diketok oleh suaminya, tidak bisa bangun. Akhirnya suaminya menyiramkan air, atau istri siram air ke suami. Ujungnya malah marah-marah. Yang salat tetap tidak dilakukan. Begitulah keadaan orang-orang yang menjauh dari Allah. Sudah hidup 50 tahun lamanya, salat tahajud tidak pernah. Sungguh menyedihkan. Bagaimana dia pulang kepada Allah, tidak ada amal sedikit pun yang dia lakukan di tengah malam. Padahal tengah malam itu
adalah tempat yang paling disukai Allah, waktu yang paling disukai Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup ada hadis terakhir kita baca singkat saja. Cara lain syaitan untuk menghancurkan harapan manusia bisa bangun malam adalah yaitu dengan cara mengikat orang tersebut. Jadi sudah dikencingi, diikat kata Nabi. Jadi Nabi tahu rahasia itu karena Nabi bisa melihat syaitan. Jadi manusia yang diizinkan melihat syaitan salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bisa melihat, tetapi juga dalam jelmaan. Abu Hurairah sudah lihat, Jabir bin Abdullah sudah lihat. Kalau Jabir melihatnya dalam keranjang. Jadi ketika Jabir masuk ke rumah, di salah satu sudut rumahnya ada keranjang, tiba-tiba ada makhluk berbulu. Dalam hadis sahih, makhluk berbulu dari ujung kepala sampai ujung kaki berbulu, dan aneh, bentuknya tidak pernah dilihat. Di situ Jabir terkejut dan muncul sedikit rasa takut. Cuma karena sahabat imannya kuat, dia tanya, siapa engkau? Ternyata makhluk ini berbicara dan mengatakan, akulah syaitan. Jabir kemudian mengusirnya. Kalau kata Jabir, kalau tidak engkau kubunuh. Seharusnya begitu kita kalau ketemu setan. Ketemu setan tu nanya, saukah? Kita enggak, belum nanya aja, padahal dia yang mau nanya, malah kita yang lari. Karena kenapa? Iman kita terlalu tipis urusan itu. Padahal syaitan itu lemah sekali, tipu dayanya lemah sekali kata Allah. Cukup dengan bacaan saja mereka sudah melarikan diri. Baca ayat kursi, syaitan tidak mampu untuk bertahan. Tapi kenapa Ustaz ada syaitan ketika saya baca ayat kursi di depan orang kesurupan, dia ulang ayat kursinya? Karena kita lebih setan daripada dia. Lalu kita coba-coba mengobati orang yang kesurupan, kita enggak pernah solat. Setan mikir, sesama setan jangan ganggu-ganggulah. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa enggak mempan zikir habis solat enggak kita baca sempurna, salat suka-suka kita. Enggak ada kekuatan. Enggak, orang seperti tidak berlatih. Ahli silat tapi enggak pernah berlatih, cuma bilang-bilang aja ahli silat. Begitulah umpamanya. Melemah, syaitan itu lemah. Baca bismillah saja dia sudah enggak sanggup memasuki rumah kita. Baca bismillah enggak bisa makan makanan kita. Mau tidur baca ini baca itu, langsung dia keluar, tidak bisa mengganggu kita. Masuk WC baca doa, dia tertahan di luar, tidak bisa mengganggu. Tapi kok bisa dia sampai masuk ke kamar mengencingi? Lalu kemudian ada yang amalan lain yang dia lakukan, perkara lain. Apa yang dia lakukan? Kata Rasulullah dari hadis Abu Hurairah, ya'qidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Selain dikencingi, syaitan akan membuat orang tidak bisa bangun malam, yaitu dengan cara diikat di tengkuknya, wa huwa nama salasa uqad yadribu ala kulli uqdah. Jadi diikat oleh syaitan mulai dari tengkuknya dengan 3 kali ikatan. Dimulai dari tengkuk. Setiap kali ikatan diikat, ketika diikat, setiap kali ikatan itu dia mengatakan kepada orang yang tidur ini, alaika lailun tawil farqud. Malam masih panjang, tidurlah lagi. Kan sering Pak kita terbangun jam 2, lihat jam, oh baru pukul 2 go. Setan bisik, malam masih panjang, kaih julum. Kalau istri yang bisik, berarti dia setan. Tidur bang lagi, tidur baru jam 2, tidur lagi bang. Itulah setan yang telah kita nikahi Pak. Atau suami yang mengatakan ke ibu, julum mentang pukul 2, tidur aja enggak apa-apa, berarti suami setan. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu kalimat syaitan. Makanya kita ketika terdetik di dalam hati jam 2, terdetik dalam hati masih panjang, nanti ajalah jam 4 bangun, itu bahasa syaitan. Jadi kita enggak berusaha melawannya. Setiap kali diikat 3 ikatan, dia mengucapkan kalimat itu. Lalu Rasulullah menyebutkan, fa inistaiqadha, kalau mau terlepas dari ikatan itu, maka ketika dia bangun, fa zakarallaha in hallat uqdah, ketika dia bangun dia berzikir kepada Allah, terlepaslah satu ikatan. Jadi begitu bangun
dia baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau Nabi itu setiap kali bangun malam, dalam salah satu hadis riwayat Muslim, beliau langsung melihat ke arah langit lalu membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau dah bangun tu, ya, dia lihat ke langit, dia baca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Nah, kita yang salah satu doa diajarkan, bacalah alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Oh, enggak bisa itu, baca zikir-zikir yang lain, silakan. Terlepaslah satu ikatan. Fa in tawaddaa in hallat uqdah. Lalu dia paksa diri untuk berwuduk, terlepaslah satu ikatan yang lain. Sudah 2 ikatan, tapi masih ada ngantuk-ngantuknya, masih loyo begitu, habis wuduk masih menguap. Macam-macam bisa terjadi. Ada yang duduk buka HP dulu, enggak solat-solat tu, nanti lama-lama tertidur kembali. Ada, berarti belum lepas semuanya. Lalu kapan ikatan ketiga terlepas? Fa in shalla in hallan uqdah. Ketika dia bertakbir, takbiratul ihram untuk salat, disitulah lepaslah ikatan yang ketiga. Maka fa asbaha nasyitan tayyibun nafsi. Orang yang bisa lepas dari ikatan syaitan ini, dia datang di waktu subuh atau selesai salat, dari salat subuhnya, maka dia merasakan nasyid, semangat sekali, seperti enggak pernah butuh lagi untuk tidur. Tayyibun nafsi, suci, bersih hatinya. Maka kita apa? Habis salat tahajud, tiba-tiba seperti enggak ada beban, sanggup baca Quran. Oh, bagi mereka yang sekali-sekali tertinggal tahajud, terlepas di waktu subuh, makanya waktu pulang subuh, bagi mereka yang menegakkan salat subuh berjamaah, pulang dari sini, itu nasyid, orangnya semangat. Enggak ada lagi yang tergantuk di jalan, enggak ada, semangat. Pulang dari masjid semangat, kemudian bahkan ada yang enggak pulang-pulang. Ada yang pulang dari masjid tapi enggak sampai-sampai ke rumah, duduk di kedai kopi, pesan kuih ini, tambah kuih itu, kemudian macam-macam, jam 9 baru pulang, lalu dia salat duha, masih okey lah, selama gaji, wang belanja lengkap, sempurna, tidak mengapa. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau tidak begitu, kata Nabi penutup hadis, wa illa, kalau engkau tidak melawan syaitan di malam hari dengan cara begitu, asbaha khabisan nafsi kaslan, maka di subuh hari itu dia merasakan kotornya hati dan kaslan, dan orangnya malas. Maka coba Bapak lihat orang-orang yang enggak dekat dengan Allah di tengah malam, enggak salat subuh, itu bangun jam 9, Pak, mukanya, auranya aura syaitan, kemudian orangnya malas, tidak semangat. Mahasiswa-mahasiswa yang sering terlambat itu rata-rata yang enggak salat subuh, Pak. Kami menangani mahasiswa, itu rata-rata yang terlambat, malas, kemudian tidak masuk pelajaran, itu rata-rata yang tidak salat subuh. Berbeda dengan mereka yang salat subuh, sekali-sekali ada juga terlambat, tapi bukan gara-gara itu, gara-gara yang lain. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah tipu daya syaitan yang membuat kita tidak bisa bangun malam. Mudah-mudahan Allah bisa jaga kita dari amalan seperti ini.